Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 97, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Ariel tahu bahwa manajer telah salah paham dan dengan cepat berkata, "Aku mencarimu, aku punya hal-hal lain untuk kamu bantu." Hal-hal lain. Manajer memandang Ariel dengan waspada, dan berkata, "Apakah kamu tidak memiliki hobi khusus?" "Saya tidak menerima hal-hal aneh itu." Ariel tersenyum tak berdaya. Manajer berpikir dalam benaknya apa itu, tetapi dalam kasus ini, tidak heran dia berpikir begitu. "Aku ingin tahu di kamar mana Wahyudi berada. Berapa banyak orang yang bersamanya sekarang?" Ariel bertanya. Meskipun dia tahu bahwa Wahyudi telah tiba di kota permandian Bandung, Ariel tidak berani menyelidiki situasi di luar dengan mudah. Jadi bertanya kepada orang adalah cara terbaik. "Saudara Wahyudi, apa yang ingin kamu lakukan?" Manajer memandang Ariel dengan heran. Wahyudi adalah pelanggan tetap kota pemandian Bandung, dan dia juga bos sasana tinju bawah tanah Bandung. Pemilik kota pemandian Bandung dibuat khusus untuknya. Tidak perlu menghabiskan uang di sini untuk mengkonsumsi, yang cukup untuk melihat status Wahyudi di kota pemandian Bandung. "Kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang ingin aku lakukan, kamu hanya perlu memberitahu aku apa yang ingin aku ketahui, dan aku akan memberimu 100 juta, kata Ariel. Musuh Wahyudi. Apakah ini di sini untuk membalas dendam untuk Wahyudi? Wajah manajer menjadi pucat. Jika dia memberitahu Wahyudi tentang ini, dia pasti akan mendapatkan manfaat Wahyudi. Meskipun 100 juta itu menggoda, nasib menyinggung Wahyudi bahkan lebih tak terbayangkan. "Maaf, saya tidak dapat membantu Anda," kata manajer. "Benarkah?" Ariel mengeluarkan pisau kupu-kupu, memblokir pintu, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu pasti sudah menebak apa yang ingin aku lakukan. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu memberitahu Wahyudi?" Manajer duduk di kursi, dalam ketakutan. Berkata, "Ketidakadilan memiliki hutang pertama dan pemiliknya. Siapa yang ingin Anda balas dendam tidak ada hubungannya dengan saya, Anda tidak dapat membunuh saya." Manajer sangat ketakutan, jadi dia harus memberitahu Ariel tentang kamar Wahyudi. "Kamu aku sekap untuk sementara waktu, tetap di sini." Ariel merobek spray, dan mengikat manajer, dan menutup mulutnya dengan erat. Setelah berjalan keluar ruangan dengan santai, Ariel berjalan menuju tempat Wahyudi. Benar saja, di pintu kamar yang disebutkan oleh manajer, ada 2 bawahan Wahyudi, tetapi menurut manajer, seharusnya ada 4 orang yang benar. Tanpa diduga, Wahyudi akan ditemani oleh 2 orang. Ketika dia melakukan itu, dia sangat berhati-hati. Bukankah dia akan merasa sedikit canggung jika dia bingung dengan menyiarkannya secara langsung kepada bawahannya? Sebelum Ariel berjalan ke pintu, kedua pria itu sudah waspada. Untungnya, tidak ada pengawasan di lantai 3 kota pemandian Bandung. Lagi pula, selain tamu biasa, ada banyak orang kaya dan berkuasa yang datang ke sini untuk bermain. Orang dengan status, mereka tidak ingin privasi mereka terekspos, jadi pemandian melindungi privasi tamu dengan sangat baik. Tetapi ini juga memberi Ariel peluang, jika ada pemantauan, segalanya hanya akan menjadi lebih merepotkan. Saat mereka melewati ruangan, Ariel mengeluarkan pisau. Ariel yang sangat cepat menyegel tenggorokan pria itu. Kedua bawahan tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka menutupi tenggorokan mereka dan menatap Ariel dengan tidak percaya. Ariel mengulurkan tangannya dan mendukung mereka berdua untuk membiarkan mereka jatuh perlahan untuk menghindari membuat terlalu banyak gerakan. Kecuali Wahyudi dan bawahannya di dalam ruangan. Ariel tidak tahu apakah ada orang yang tidak bersalah di dalam, tetapi pada titik ini, dia tidak bisa lagi mundur,
jika ada karyawan dari pemandian Bandung, dia hanya bisa kejam. Mendorong pintu dan masuk, hanya untuk mendengar Wahyudi berkata, "Apa-apaan, sudah lama sekali, aku sudah menunggu dengan tidak sabar." Mendengar ini, Ariel yakin hanya Wahyudi dan bawahannya yang ada di ruangan itu. Meskipun tidak akan melukai orang yang tidak bersalah, Ariel harus bergegas, karena dua orang di pintu akan segera mengungkap masalah ini. "Kematianmu akan datang." Ariel masuk ke kamar dengan wajah dingin. Wahyudi melihat seorang pria masuk, duduk dari tempat tidur, dan berkata dengan nada menghina, "Wah, itu sedikit keterampilan untuk dapat menangani dua pengawal saya di luar. Mereka sudah menunggumu di jalan, sekarang giliranmu." Ariel berjalan menuju Wahyudi. Ketika dua bawahan yang tersisa berada di depan Wahyudi, Wahyudi berkata dengan acuh tak acuh, "Hanya kamu adalah sepotong sampah. Saya telah bersama Wahyudi selama bertahun-tahun, jika saya dibunuh oleh bajingan sepertimu, apa yang harus aku katakan? Apakah kamu sudah percaya diri? Mereka bisa melindungimu." Ariel tersenyum ringan, keduanya adalah orang biasa. Ini mungkin dianggap sangat kuat, tetapi di depan Ariel, itu hanya bubuk protein pasta kertas. "Kalau begitu cobalah, aku harap kamu tidak mati terlalu menyedihkan." Setelah mengatakan itu, Wahyudi berbaring tanpa ragu-ragu. Kedua bawahan bersiap satu sama lain dan menatap Ariel dengan mengerikan. "Nak, bagaimana kamu ingin mati? Bagaimana rasanya patah kaki?" Ariel tidak punya waktu untuk membual, jadi dia mengambil pukulan pertama, bermain dengan pisau, menangani dua orang tidak akan dianggap enteng. Orang-orang yang menempatkan dia di matanya terlalu sederhana. Tuan Ariel, dengan pisau kecil, ia menjadi orang paling kuat di keluarga Wibowo, dan seluruh Bandung tidak dapat menemukan beberapa lawan. Pada saat kedua pria besar itu jatuh ke tanah, Wahyudi, yang menutup matanya dan menunggu wanita itu menunggunya, berkata dengan ringan, "Seret bajingan ini keluar, jangan ganggu minat saya." "Wahyudi, aku akan membakar dua bawahanmu di jalan." Mendengar bahwa Ariel masih berbicara, Wahyudi tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat bawahannya jatuh dan ketika Ariel masih berdiri tanpa cedera, dia akhirnya menyadari bahwa orang di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia hina. "Siapa kamu?" tanya Wahyudi. "Apakah kamu tidak menyelidikiku? Kenapa kamu bahkan tidak tahu siapa aku?" Ariel berkata sambil tersenyum. Kalimat ini membuat gigi Wahyudi gemetar ketakutan. Orang yang dia selidiki baru-baru ini adalah orang yang memaksa punggungnya masuk ring. Mungkinkah orang di depannya adalah dia? Ya, jika bukan karena dia, bagaimana dua bawahan ini bisa diselesaikan dengan mudah? "Jangan bunuh aku Wahyudi bisa memberimu apapun yang kamu mau. Apakah kamu mau uang atau wanita? Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau," kata Wahyudi. "Maaf, aku hanya menginginkan hidupmu." Pada saat ini, teriakan datang dari koridor. Seharusnya wanita yang dipanggil Wahyudi. Waktu tidak memungkinkan Ariel untuk terus menunda. Wahyudi berlutut di tempat tidur ketika dia melihat Ariel berjalan ke arahnya. Tetapi nasibnya sudah hancur ketika dia menyelidiki Ariel. Dengan spray merah dan putih bernoda darah, Wahyudi mencengkeram lehernya, melihat Ariel melompat dari jendela ke lantai 3. Ketika personel keamanan yang terkait dengan kota pemandian Bandung tiba, 5 orang Wahyudi tidak memiliki nafas kehidupan. Masalah ini dengan cepat menyebar ke telinga pemilik kota pemandian Bandung. Meskipun dia biasanya melayani Wahyudi, tetapi karena Wahyudi sudah mati, mereka pergi minum teh untuk menenangkan diri. Tubuh Wahyudi diangkut keluar dari kota pemandian Bandung dan dimakamkan. Adapun siapa pembunuhnya, dia tidak peduli, dan dia tidak akan membiarkan siapapun tahu bahwa Wahyudi meninggal di pemandian. Bagaimanapun, kota pemandian adalah tempat yang melanggar hukum. Jika pihak berwenang mengetahuinya, pemandian Bandung hanya dapat ditutup dan ditutup. Untuk mencegah Bimo dari kekhawatirannya sepanjang malam, Ariel menelepon Bimo untuk melaporkan bahwa dia aman, dan kemudian terlatih-tatih untuk mengemudi. Lagi pula dia bukan Spider-Man,
dan dipaksa melompat dari ketinggian lantai 3 tidak mungkin bisa lolos tanpa cedera. Setelah Bimo mengetahui bahwa Ariel telah berhasil membunuh Wahyudi, dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berkata untuk waktu yang lama. Menurutnya, tingkat keberhasilan masalah ini kurang dari 1%, tetapi Ariel melakukannya. Bimo, yang menutup telepon, tersenyum masam dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya sangat ingin tahu, apakah ada yang tidak dapat Anda lakukan?" Bos Bimo, saudara Ariel, apakah dia telah membunuh Wahyudi? Rehan bertanya dalam ketakutan. Bimo mengangguk. Mata Rehan tiba-tiba menjadi ngeri, bahkan jika dia tidak dipakai kembali oleh Ariel sekarang, tetapi masalah ini memperingatkannya bahwa dia tidak boleh memiliki pengkhianatan sedikit pun terhadap Ariel, jika tidak, akhir hidupnya akan harmonis. Wahyudi bisa dibunuh dengan mudah, apa yang dia khawatirkan. Ketika Ariel kembali ke rumah, dia tetap di tempatnya ketika dia melihat lantai sudah ada kasur di dalam ruangan. Bersambung.